Pada abad ke-15, seorang penjelajah ulung asal Portugal bernama Vasco da Gama memulai perjalanan epik yang akan mengubah sejarah dunia. Tujuan utamanya adalah menemukan jalur laut ke India yang kaya akan rempah-rempah dan barang-barang mewah lainnya. Perjalanan panjangnya membawanya ke ujung dunia yang belum pernah dijelajahi oleh bangsa Eropa, yakni Indonesia. Pada suatu hari yang cerah di Lisbon, Vasco da Gama bersiap untuk berlayar dengan 3 kapal kecil yang bernama São Gabriel, São Rafael, dan São Miguel. Tugas mereka adalah menemukan jalur laut baru ke India melalui Samudra Atlantik, berlayar sekitar Tanjung Harapan, dan melanjutkan perjalanan ke arah timur. Vasco dan Gama dan kawan-kawan awak kapalnya berlayar melewati badai, ombak besar di Samudra Atlantik. Mereka menghadapi banyak rintangan, termasuk penyakit, kelaparan. Akan tetapi, semangat mereka pun tak pernah padam. Setelah perjalanan yang melelahkan, tibalah mereka di Tanjung Harapan di Afrika. Inilah titik pertama yang memisahkan mereka dari Samudra Atlantik dan memasuki Laut Hindia. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur, mendekati perairan yang lebih akrab bagi mereka. Vasco da Gama dan awak kapalnya melanjutkan perjalanan mereka melintasi Laut Hindia. Mereka menghadapi cuaca buruk. Akan tetapi, tak pernah kehilangan tekad untuk mencapai Hindia. Hingga pada akhirnya, mereka melihat daratan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kapal Vasco da Gama akhirnya tiba di pesisir pantai yang indah di Indonesia. Mereka terpesona oleh keindahan pulau-pulau dan hutan-hutan yang hijau. Inilah awal dari eksplorasi Eropa di wilayah Indonesia. Lalu Vasco da Gama pun berbicara kepada awak kapal. Kami telah tiba di Indonesia dan tugas kita belum selesai. Kita akan menjelajahi tempat ini dan mencari rempah-rempah yang berharga. Kedatangan Vasco da Gama pun disambut baik oleh penduduk setempat. Penduduk setempat datang dengan ramah untuk menyambut kedatangan Vasco da Gama dan awak kapalnya. Mereka saling berkomunikasi meskipun terkendala oleh bahasa yang berbeda, dan pertukaran budaya pun dimulai. Kedatangan Vasco da Gama di Indonesia merupakan salah satu titik balik dalam sejarah penjelajahan Laut Eropa. Perjalanan panjangnya membuka jalur perdagangan baru ke India dan dunia timur yang akan menjadi salah satu faktor utama dalam membentukan dunia modern. Selain itu, kedatangannya pun juga memulai hubungan antara Eropa dan Indonesia yang akan berlanjut selama berabad-abad. Bangsa Portugis menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat dan membangun persahabatan. Mereka memperkenalkan teknologi dan barang-barang baru, sementara juga belajar dari kekayaan budaya dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Inilah awal dari pertukaran budaya dan menyebarkan agama Kristen di wilayah ini. Seiring berjalannya waktu, bangsa-bangsa lain seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda pun juga tiba di Indonesia dalam upaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah.
persaingan ketat muncul dan wilayah Indonesia pun menjadi medan pertempuran bagi kekuatan Eropa. Bangsa Portugis mengalami penurunan pengaruh mereka di Indonesia seiring dengan pergeseran kekuasaan dan penjajahan oleh bangsa-bangsa yang lain. Namun, warisan mereka tetap hidup dalam budaya, agama, dan bahasa di wilayah-wilayah di Indonesia seperti Maluku. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia adalah babak awal dalam interaksi antara bangsa-bangsa Eropa dan kepulauan Indonesia yang kaya. Mereka membuat jalan bagi kontak budaya dan perdagangan yang akan terus berlanjut selama berabad-abad.